supply dan juga memberikan insentif di sisi demand. Jadi harusnya Menq kali ini sangat pro business, pro growth dan pro job. Ya. Bentar, itu nggak begitu kenyataannya. Harusnya semua Menq pandangannya seperti itu. Luar biasa, itulah Menq kita, top. Oke, silakan, mungkin saya tanpa berpanjang waktu, silakan teman-teman, saya akan utamakan teman-teman dari daerah, teman-teman dari asosiasi, lalu teman-teman dari pusat. Mungkin dari daerah dulu ya, izin Pak Menq. Dari mana? Ambon, oke ya. Dari Ambon satu, lalu asosiasi. Oke, Maluku dulu, siapin ini ya. Singkat jelas ya Bang ya. Bisa tolongin saya nggak di ini, dipilihin deh asosiasi pakai kasih note ya. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes ya. Bangke itu makasih Pak Menteri Keuangan, fans kita bersama, terima kasih Bapak yang lagi viral saat ini. Jadi Pak, pertanyaan saya mungkin suaranya dia nggak enak di situ Pak. Mungkin ada yang bisa bantu Pak untuk mencatat jawabannya karena memang noise dari situ, noise penataan suaranya nggak jadi Bapak kurang dengar kayaknya. Jadi Pak, tadi saya tanya Pak Tito tentang Maluku Pak. Pak Tito lagi jawab saya, Bapak masuk. Hancur Pak, Bapak sudah selebritis ini sekarang. Bapak masuk kayak artis top, Celine Dion atau siapa dari sana, orang pada ketemu Bapak. Pak Tito nggak jawab saya Pak. Memang Bapak hebat, terima kasih karena demi merah putih Bapak hebat. Jadi tadi saya tanya, kami dari Maluku Utara Papua, kasih sumbangan ke Jakarta ini banyak Pak. Ikan Maluku itu, kepulauan laut itu kasih hasilnya ke Jakarta semua 30%. Tapi kenapa Bapak kasih kita di Ambon, di Maluku cuma 26% Pak? Sama dengan Jakarta, dana transfer daerah Pak. Bapak tadi Pak Tito tunjukkan data Maluku sama dengan Jakarta. Abang kesini aja Bang. Soalnya Panitia mic-nya nggak bagus, dia ngatur suasana, pecat aja Pak. Panitia nih. Di sini nggak kedengeran. Jadi ketum dari tadi itu kita nanya memang nggak jelas suara karena penataan suaranya. Abang pelan-pelan, Menq-nya di sini. Pak Menteri, tadi saya tanya Pak Tito, kan Pak Tito kasih gambaran 26% transfer daerah sama dengan Jakarta Pak. Jakarta itu kan dia punya pajak saya puluhan triliun. Maluku dapat apa Pak? Bapak kasih 20%, kenapa? Akhirnya kita minjam duit 1,5 triliun Pak dari SMI tahun ini Maluku. 26% yang Bapak transfer ke daerah kebutuhan kami. Aturannya Bapak transfer 60% Pak. Karena kita kirim ke Jakarta tuh banyak. Kita punya tambang, kita punya laut, segalanya. Bapak betul duit daerah, tapi kita nggak punya duit. Kami susah, kami setengah mati Pak. Tolong Pak, Maluku ditambah setelah ini Pak. Kita ada pinjam Pak, ngutang, kita ngutang. Transfer ke daerah ya? Iya. Jadi kalau kurang perusahaannya Pemda nggak bayar ke Anda gitu? Gimana Pak? Ya memang mic-nya jelek, mereka jelek ini. Ya utang ganda. Pemda tahun lalu 700 miliar. Pemda minjam 1,5, udah disetujui DPR untuk tahun 2026 harus bayar 300 miliar. Kita terima 1,2. Kita mau ngapain Pak di Maluku Pak? Jadi gini. Tolong ditambah Pak. Makasih Pak, tolong ditambah. Oke. Saya taruh pertanyaan kira-kira ya. Kenapa uang ke Pemda dipotong sehingga Pemda susah? Kira-kira gitu. Mungkin dia punya proyek dengan Pemda, udah jalan belum dibayar, rugilah dia. Gini. Anggaran itu kan sudah diputus sebelum saya jadi Menteri Keuangan. Waktu saya jadi Menteri Keuangan, saya tambah 43 triliun rupiah. Saya nanya Pak Tito waktu ribut-ribut itu, setelah ribut ya, Pak Tito butuh uang berapa? Dia hitung, dia kasih ke saya 43. Ya udah, saya nggak potong, saya nggak kurangin. Ya udah 43. Jadi Anda protes ke Pak Tito nanti. Jadi begini, itu kelihatannya ada alasan kenapa uang Pemda TK
TKD ya, transfer ke daerah dipotong dengan signifikan. Ada yang 50%, ada yang 70% katanya. Saya juga bingung apa bisa bertahan daerah. Cing gini, rupanya di pimpinan kita ada semacam bukan kekhawatiran, sebel lah. Sebel tuh Pak, karena di Pemda uangnya, oh ini live ya? Nggak apa-apa. Oh, udah mati. Oh, udah mati ya. Bebas jadi. Kalau live repot saya ngomongnya. Karena di Pemda uangnya banyak yang nggak dibelanjakan tepat sasaran, dikorupsi lah. Sehingga dari atas dipotong seperti itu. Waktu itu untuk saya juga agak aneh kenapa potongnya sebesar itu. Ada wartawan. Biar aja lah, ntar gue bisa ngomong. Bang, gue pikirin. Ini keadaan benernya seperti ini. Jadi kita pikir, ya udah. Kalau pimpinan tertinggi nggak percaya dengan daerah, ya saya bilang ke daerah, ke Pak Tito juga waktu di acara dengan pimpinan Pemda, gubernur sama itu pimpinan daerah tingkat 2 dan bupati, saya bilang kasih saya alasan untuk saya menghadap presiden dan bilang uang Pemda harus ditingkatkan. Caranya gimana? Tunjukkan 2 triwulan terakhir, triwulan sekarang dengan triwulan pertama tahun depan, uang Anda dibelanjakan tepat sasaran dan nggak ada kasus korupsi dan dampaknya kelihatan di ekonomi. Kalau itu terjadi, maka triwulan kedua tahun depan saya akan menghadap presiden dan bilang, Pak, kondisi sudah bagus, Pemdanya sudah disiplin, belanjanya sudah baik, nggak ada salahnya kita naikin anggarannya. Tanpa itu saya nggak bisa bilang apa-apa. Begitu saya menghadap pasti saya langsung getok, tok. Lo tahu uangnya mau dikemanain, gitu kira-kira. Jadi Anda kontrol Pemda Anda, bilang ke Pemda Anda belanja yang betul. Nanti akhir triwulan pertama tahun depan saya akan evaluasi seperti apa penyerapan anggaran dan bagus apa enggak. Jadi bilang ke Pemda Anda, kasih alasan ke saya untuk menghadap presiden dan bilang Pemda layak dapat lebih. Gitu mungkin. Oke, tepuk tangan. Sekarang dari asosiasi, coba tolong ini ada apa teman-teman, satu deh ke depan deh. Baja, ya udah, Baja. Sabar ya. Mike. Oke. Assalamualaikum Bapak Menteri. Kami kemarin yang datang ke kantor Bea Cukai Pak. Jadi dari Asosiasi Konstruksi Baja, kami ada 1.000 orang kemarin Pak, dari Asosiasi Konstruksi Baja. Jadi kami meminta dan kami mendukung Pak